wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah metodologi penelitian Bu Sutriani Kalium, SP, MSc. Langsung saja dengan judul pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam terhadap produktivitas jamur tiram putih. Atau langsung saja di sini kita masuki latar belakang. Yang pertama itu jamur. Habitat jamur beraneka ragam sesuai secara hidupnya. Yang kedua, Pleurontus osteoreatus. Jamur ini merupakan jenis jamur pangan dari kelompok Basidiomycota. Jamur ini memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, fosfor, zat besi, kalsium, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagian pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam jamur tiram terhadap produktivitas yang berat basah, berat kering, kadar air, jumlah tubuh buah jamur tiram putih. Yang kedua, berapakah konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam yang menghasilkan produktivitas berat basah, berat kering, kadar air, jumlah tubuh buah jamur tiram putih yang optimal. Dan selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam terhadap produktivitas berat basah, berat kering, kadar air, jumlah tubuh buah jamur tiram putih. Yang kedua itu mengetahui konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam yang menghasilkan produktivitas berat basah, berat kering, kadar air, jumlah tubuh buah jamur tiram putih yang optimal. Yang selanjutnya itu tinjuan pustaka, yaitu jamur tiram putih. Jamur tiram putih disebut juga cendawan Squamosforum atau Centinon. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga kebutuhan karbohidrat harus dipenuhi dari luar. Jamur juga mengambil zat-zat makanan yang sudah jadi dibuat atau dihasilkan oleh organisme lain untuk kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu serabut kayu. Serabut kayu secara alami jamur tiram putih banyak ditemukan tumbuh di batang-batang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon karet, damar, kapuk atau somon yang tergelak di lokasi yang sangat lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Dan selanjutnya jerami padi. Jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkaian dan batang tanaman pada yang telah dikering setelah biji-bijinya dipisahkan. Masa jerami kurang lebih serta dengan masa biji-bijinya yang dipanen. Yang berikutnya bekatul. Bekatul di sini merupakan bagian untuk pertumbuhan dan perkembangan meselia jamur serta menjadi pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur yang kaya vitamin, terutama vitamin B kompleks. Yang berikutnya kapur. Kapur di sini merupakan sumber kalsium bagi pertumbuhan jamur. Selain itu juga kapur berfungsi untuk mengatur pH media pertumbuhan jamur. Kapur juga mengandung kalsium sebagai penguat tangkai tubuh buah agar tidak mudah rontok. Yang berikutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini jamur tiram termasuk golongan organisasi yang tidak memiliki klorofil sehingga dapat disebut heterotrof.
karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang berikutnya di sini metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian di sini yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan memiliki 3 kali ulangan. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemberian jerami pada media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. Yang selanjutnya variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di sini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas, vertikal, dan kontrol. Variabel yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu variabel bebas. Dari penelitian ini adalah penambahan jerami dalam media tanam jamur tiram berbalok 100 gram dengan berbagai konsentrasi yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel yang ini. Nah, yang kedua itu variabel terkait dari penelitian ini adalah parameter yang dimiliki meliputi berat basah, berat kering, kadar air, dan jumlah tubuh buah. Yang ketiga variabel kontrol. Penelitian ini adalah pengombosan media selama 2 hari, lebar sayatan 3x3 cm dan jumlah sayatan hanya 2, yaitu bentuk huruf F. Penyiraman lantai kumbang setiap sore hari, pemberian dedak 20% dan kapur 5%. Nah, yang berikutnya, yang selanjutnya batasan penelitian atau batasan masalah. Dalam penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa batasan penelitian. Yang pertama itu inokulum jamur tiram putih dapat dari tempat budidaya jamur tiram putih di Artaha Sivantara yang berlokasi di Tamporejo RI RW 10 RW 33 Magorharjo Depok. Selama inokulum yang digunakan merupakan inokulum F3 dengan media serabut gergaji. Yang kedua, jerami yang digunakan merupakan jerami padi kering jenis 64 yang dapat dari area persawahan. Yang ketiga, media yang digunakan untuk kontrol K adalah sebagai gergaji 75%, jerami dedak 20% dan kapur 5%. Nah, yang berikutnya alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian di sini, ya, penelitian ini menggunakan alat bahan sebagai berikut, yaitu alat di sini digunakan dalam penelitian timbangan digital, ACIS, dan hygrometer, arsani, hygro, dan termometer, ruang chemical atau oven harpo, dan kompor kantong plastik khusus baglok, serta sendok indokasi dan insert rak penyimpan kantong kertas. Yang kedua di sini bahannya, yaitu yang digunakan bibit F3 jamur,
tiram putih atau Pheosteretus, jerami 0,5 sampai 1 cm serap, gergaji kayu sengon berkatur dan sabur air. Dan selanjutnya di sini cara kerjanya seperti penelitian seperti pada bulan April sampai Juli yang terdapat di pembudidayaan jamur tiram putih atas Sivantara yang berlokasi di tempat Tapanrejo RI 10 RW dan 33 Magnuwoharjo Depok. Selama pemecahan jerami dilakukan di kampus 3 Universitas Sanata Dharma. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi proposal saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.